Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan juga senantiasa Allah jaga semangatnya dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan membahas soal latihan PPH yang pernah Miss berikan kepada kalian di 2 pertemuan sebelumnya. Ya, silahkan disimak baik-baik. Oke, ini soal yang pertama ya. Di perusahaan PT Lesmana dengan gaji sebesar 7.500.000. Setiap bulannya beliau membayar iuran pensiun 50.000 dan juga Inara bekerja menanggung penuh tempat di mana Inara bekerja menanggung penuh premi jaminan kecelakaan masing-masing 0,5 dan juga 0,30 dari gaji. Oke, kita lihat. Pertama, kita cari dulu penghasilan brutonya dengan menjumlahkan segala macam penghasilan yang didapat Inara, yaitu dari gaji, dari segala jenis premi, yang memang itu menambah jumlah penghasilannya dan juga menambah kemampuan ekonomi. Nah, jadi 7.500.000 itu adalah gajinya, kemudian ada premi yaitu 0,5 dari gaji. Jadi 0,5 dikali 7.500 hasilnya adalah 37.500. Nah, ini menghitungnya kalau yang masih bingung, 0,5% ini kan sama saja dengan 5/10/100 ya. Jadi kita bisa coret 5/10-nya 0 dicoret, terus juga 100 2 0 dicoret. Jadi ada 3 0 yang dicoret. Jadi tinggal 7.500 dikali 5 ya, hasilnya 37.500. Berikutnya ada jaminan kematian yang ditanggung sama perusahaannya Inara sebesar 0,3% dari gaji. Oke, jadi mencoretnya kayak tadi ya. 0,3 ada 1 0 dicoret, kemudian per 100-nya 2 0 dicoret, jadi ada 3 0 yang dicoret. Tinggal 7.500 dikali 3. Hasilnya adalah 22.500. Segala jenis penghasilan ini ditambahkan akan menghasilkan penghasilan bruto, yaitu 7.560.000. Kemudian kita hitung segala jenis pengurangannya. Yang pertama itu biaya jabatan. Ini pasti ya, setiap perusahaan memang ada pengurangan biaya jabatan dalam menghitung pajak penghasilan. Karena biaya jabatan ini kan merupakan biaya untuk pemeliharaan dalam gajinya. Jadi 5% dikali penghasilan brutonya, 7.560.000. Jadi hasilnya adalah 378.000. Kemudian Inara juga membayar iuran pensiun sebesar 50.000. Ini masuk ke pengurangan. Oke, ini semua ditambahkan untuk mengurangi penghasilan bruto tadi, dikurangi jumlah dari pengurangan. Maka menghasilkan penghasilan neto sebulan 7.132.000. Ini 0 kelebihan. Oke, berikutnya kita hitung penghasilan neto setahun dengan dikalikan 12. Maka hasilnya 85.584. Berikutnya kita hitung PTKP-nya. Tadi di sini diketahui bahwa Inara belum menikah ya, Berarti hanya wajib pajak pribadi PTKP-nya, yaitu adalah 54 juta. Ini yang penjelasan di awal ya. Oke, 85.584 dikurangi 54 juta menghasilkan PKP, yaitu adalah penghasilan kena pajak 31.584.000. Oke, kita sudah dapat PKP-nya. Berarti kita langkah berikutnya tinggal menghitung tarif PPH-nya. Dengan cara tarif PPH karena ini hanya 31 juta, maka cukup di lapisan pertama aja ya, yaitu 5% dikali 31.584. Maka hasilnya 1.579.200. Itu adalah pajak yang harus dibayarkan Inara per tahunnya. Oke, kita lanjut di soal yang latihan yang kedua. Di sini ada penghasilan Bapak Ahmad di PT Abadi. Beliau memperoleh gaji 9 juta per bulan, kemudian mendapatkan premi sebesar 0,4 dan juga 0,2. Dan Bapak Ahmad juga membayar iuran 2% dan juga membayar iuran pensiun
200.000. Kita seperti tadi ya langkahnya, kita hitung dulu penghasilan brutonya dengan menjumlahkan segala jenis penghasilannya. Pertama, penghasilan Bapak Ahmad yaitu adalah gaji pokoknya ya 9 juta. Kemudian di sini ada premi jaminan kematian ya 0,4% dikali 9 juta dari gajinya. Ya, tinggal dicoret nolnya. 0 ini, kemudian 100-nya 02 ini dicoret, maka ada 3 nol yang dicoret. Tinggal 9.000 dikali 4, maka 36.000. Oke, lanjut. Ada yang kedua ini yang ditanggung premi ini ya, kematian ya, premi jaminan kematian yaitu sebesar 0,2%. 0,20% itu sama aja kayak 0,2% ya, dikali 9 juta dari gaji pokok, maka menghasilkan 18.000. Oke, penghasilan brutonya ini sudah tidak ada lagi kan yang perlu ditambahkan, jadi cukup tinggal ditambahkan, maka akan memperoleh penghasilan bruto. Oke, selanjutnya kita hitung biaya jabatannya, pengurangannya. Yang pertama biaya jabatan tentu 5% dikali dari penghasilan bruto, maka menghasilkan 452.700. Berikutnya, Bapak Ahmad membayar iuran hari tua ya sebesar 2%, jadi 2% dikali 9 juta adalah 180.000, dan Bapak Ahmad juga membayar iuran pensiun ya 200.000. Oke, semua yang ditambahkan menghasilkan 832.700. Kita kurangi penghasilan bruto dikurangi dengan segala jenis pengurangan menghasilkan penghasilan neto per bulan. Udah dapat nih neto per bulan, kita kalikan 12 untuk mendapatkan neto per tahunnya. Ya, 12 dikali neto per bulan, maka hasilnya 98.655.600. Langkah berikutnya kita hitung PTKP-nya. Ya, tadi diketahui Bapak Ahmad telah menikah dan belum mempunyai anak. Jadi, cukup wajib pajak pribadi adalah 54 juta, tambahan karena beliau menikah adalah 4,5 juta, ditambahkan menjadi 58.500. Ini untuk mengurangi penghasilan neto tadi ya. Neto dikurangi PTKP, maka menghasilkan PKP, penghasilan kena pajak setahun, yaitu sebesar 40.155.600. Kemudian kita udah dapat PKP-nya nih, kita hitung PPh-nya dengan cara mengkalikan dengan tarifnya, karena ini hanya 40 juta ya. Jadi maksudnya tidak perlu berlapis banyak, cukup di lapisan 5%, itu langsung 5% dikali 40.155.600, maka menghasilkan 2.780. Oke, kemudian kita ditanya bulan Juli, berarti per bulan ya, tinggal dibagi 12 aja ya. Hasil ini dibagi 12, maka 167.315. Oke, soal yang berikutnya, silahkan dilihat ini di pertemuan yang beda ya. Miss memberikan soal ini. Di sini ada seorang karyawan memperoleh gaji sebesar 10 juta per bulan. Ya, gaji kita hitung dulu. Langkah pertama ingat hitung penghasilan bruto. Gajinya 10 juta, terus tambahkan segala jenis premi yang didapatkan dari perusahaan. Yaitu ada premi jaminan kecelakaan dan juga jaminan kematian. Itu 1,5% dan 1% ya. 1,5 dikali 10 juta, 1,5% dikali 10 juta, maka 150.000. 1% dikali 10 juta adalah 100.000. Maka kita dapat penghasilan brutonya sebanyak 10.250.000. Langkah berikutnya hitung segala jenis pengurangan. Biaya jabatan pasti 5% dikali penghasilan brutonya, maka memperoleh 378.000. Kemudian kita lihat, Bapak ini membayar iuran apa aja nih? Ada iuran hari tua sebesar 101% dan juga membayar iuran pensiun sebesar 150.000. Oke, tinggal ditambahkan di sini 1% dikali 10 juta adalah 100.000. Ini dari gaji ya, 1% dari gaji, maka dikalinya dengan gaji per bulannya yaitu 10 juta. Kemudian iuran pensiunnya sudah ditentukan di sini, sudah ditentukan 150.000. Ini ditambahkan, maka memperoleh 750.000 untuk mengurangi penghasilan bruto tadi. Maka menghasilkan 9.500.000 sebagai penghasilan neto per bulan. Langkah berikutnya kita hitung neto setahun dengan dikali 12, maka memperoleh 114 juta. Berikutnya kita hitung
PTKP-nya. Tadi diketahui ya, beliau menikah dan memiliki 4 orang anak. Ya, menikah wajib pajak pribadi adalah 54 juta, tambahan karena menikah adalah 4,5 juta dan punya 4 orang anak. Ingat, Miss pernah sampaikan bahwa batas untuk menghitung PTKP adalah 3 orang anak. Jadi kalau di sini ada lebih dari 3 bagaimana? Jadi jumlahkan cukup 3 anak saja, ya. Satu anak atau satu tanggungan adalah 4,5 juta. Jadi 3 dikali 4,5 juta hasilnya 13,500,000 ya. Karena memang sudah menjadi ketentuan dan aturan batas jumlah tanggungan untuk menghitung PTKP adalah 3 gitu ya. Ini dijumlahkan maka menghasilkan 72 juta. Oke, penghasilan neto tadi dikurangi dengan PTKP menghasilkan PKP sebanyak 42 juta. Cukup di satu lapisan aja ya, berarti langsung 5% dikali 42 juta menghasilkan 2.100.000. Oke, jadi PPh terutang per bulannya tinggal dibagi 12. Oh, ini ditanya per tahun ya, tapi di sini Miss hitung per bulannya yaitu 175.000. Oke. Kita lanjut. Oke, di sini ada seorang karyawan di PT XYZ ya. Menikah dan memiliki 5 orang anak, gaji sebulannya 16 juta. Oke, kita hitung ya. Ingat langkah pertama menghitung penghasilan brutonya, yaitu menjumlahkan segala jenis penghasilan, baik gaji, bonus, kalau bonus terpisah, baik gaji, segala jenis premi atau tambahan. Oke, gaji sebesar 16 juta, kemudian mendapatkan premi ya, sebesar 2%, yaitu premi kematian dan juga premi kecelakaan ya, sebesar 2,5%. Oke, 2% dikali dari gajinya, 16 juta, maka memperoleh 320.000 dan juga 2,5% dikali 16 juta, 400.000. Dijumlahkan akan menghasilkan penghasilan bruto sebanyak 16.720.000. Berikutnya, kita hitung segala jenis pengurangan. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, ya, 5% dikali 16.720.000. Di sini sebenarnya hasil dari ini adalah lebih dari 500.000. Tapi Miss pernah sampaikan, Miss ingatkan lagi bahwa maksimal dari biaya jabatan adalah 500.000. Jadi meskipun nih kita hitung ya 5% dikali 16.720 kan memang lebih dari 500 ya. Tapi cukup tulis 500.000 saja. Karena kenapa? Karena ini adalah ketentuan maksimal dalam menghitung biaya jabatan. Jadi cukup tulis aja 500.000 jika hasilnya lebih dari 500.000. Ya, jadi tulis 500.000. Kemudian ada iuran apa lagi yang dibayarkan oleh? Ada iuran pensiun dan juga iuran hari tua, yaitu sebesar 2%. Oke, iuran pensiun sebesar 130.000 ya, 130.000 dan juga ada iuran hari tua sebesar 2% dari gajinya ya, 16 juta, maka memperoleh 320.000. Oke, kita jumlahkan ini. Maka ini untuk mengurangi penghasilan bruto ya, 16.720 dikurangi 950 hasil dari ini ya. Maka memperoleh penghasilan neto per bulan sebanyak 15.770.000. Berikutnya kita cari neto per tahunnya dengan dikalikan sebanyak 12. Ya, maka memperoleh 118.240.000. Berikutnya kita cari PTKP-nya. Ingat tadi beliau adalah menikah dan punya 5 orang anak. Untuk wajib pajak pribadi, PTKP-nya adalah 54 juta, tambahan karena menikah adalah 4,5 juta, dan punya 5 orang anak. Diingat lagi yang ditulis cukup maksimalnya 3 anak ya. Jadi satu anak adalah 4,5 juta dikali 3, jadi 13.500.000. Kemudian ini ditambahkan menghasilkan 72 juta, mengurangi yang neto setahun tadi ya. Maka memperoleh
PKP, penghasilan kena pajak, sebagai dasar kita menghitung tarifnya ya nantinya. Jadi memperoleh 117.240.000. Berikutnya kita bisa hitung PPh-nya karena sudah dapat PKP-nya tadi. Di sini karena hasilnya lebih dari 50 juta ya, maka ini harus 2 lapisan. Ingat, diingatkan lagi, menghitung PPh itu tidak langsung dikalikan dengan rentang gaji yang sudah pernah kita bahas di awal ya. Tapi mengkalikannya adalah berlapis. Lapisan pertama adalah 5% dikali 50 juta ya, menghasilkan 2,5 juta. Lapisan kedua kan 15% ya, 15%. Terus nentuin ininya bagaimana, Miss? Kalau misalkan tidak cukup sampai lapisan-lapisan berikutnya, cukup ditinggal 117.240 dikurangi sama lapisan yang sudah dipakai, yaitu 50 juta. Jadi tinggal PKP dikurangi sama lapisan yang sudah dipakai ini. Maka memperoleh 67.240.000. Jadi kalau ini ditambahkan, maka harus setara dengan jumlah PKP-nya. Gitu. Menghasilkan 10.086.000, tinggal ditambahkan PPh-nya. PPh per tahunnya adalah 12.586. Bagaimana menghitung per bulannya? Tinggal hasil ini, hasil per tahunnya dibagi 12. Maka akan memperoleh 1.048.833,3. Nah, ini bisa dibulatkan ya. Dibulatkan menjadi yang mendekati adalah 1.048.800 per bulan. Ya, semoga bisa dipahami. Silahkan dibenarkan jawabannya, yang salah di buku latihan, di buku catatan juga, untuk persiapan ulangan harian minggu depan.